Ustaz, guru ataupun tidak guru, kalau tidak bahagia di dalam kehidupannya, dapat dipastikan akar masalahnya adalah kurangnya rasa syukur kepada apa yang telah ditetapkan Allah di dalam kehidupan ini. Salawat dan salam kita hadiahkan kepada Nabiullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, sosok yang seharusnya menjadi suri tauladan bagi orang-orang yang beriman. Dan tentunya kita tidak hanya dituntut untuk fasih bersalawat kepada Nabi, tapi bagaimana kita mampu menjalankan keteladanan Nabi di dalam kehidupan kita sedaya dan semampu kita. Bapak Ibu hadirin dan hadirat sekalian, hutang kita kepada Nabi itu jauh lebih besar daripada hutang kita kepada mama dan bapak kita. Hutang kita kepada mama adalah darah nifas yang keluar ketika melahirkan kita, air susu yang diberikan kepada kita yang memungkinkan kita untuk hidup. Hutang kita kepada bapak kita adalah jerih payah, keringat yang jatuh ketika berupaya untuk menafkahi kita. Tapi hutang kita kepada Nabi itu kita diingatkan untuk dijauhkan dari api neraka yang mungkin untuk masuk ke dalam surga Allah yang luasnya seluas langit dan bumi. Bapak Ibu hadirin dan hadirat rahimakumullah, saya ucapkan terima kasih sudah diundang. Saya sebenarnya dicip satu, jadi tadi cari-cari juga ke sini. Diputar sama Pak Gubernur, gimana? Ternyata ini tiap hari dilewati antara anak pol, ulun nuha sama bib, darunya kan sering macet itu belok di sini. Jadi di sini, alhamdulillah saya bertemu dengan Bapak Ibu sekalian. Ya, sekarang jadi iya. Nah ini kami kan Sabtu Minggu di masjid itu yang biasanya saya disuruh bawa acara atau apa di sini. Ini ada undangan ke sini untuk berbagi ilmu. Baik, orang tua kami, Bapak Ibu hadirin dan hadirat rahimakumullah, temanya tentang maulid. Jadi ada 3 hal yang ingin kami sampaikan di sini. Yang pertama, perlu kita ketahui bahwa Nabi Muhammad SAW itu diutus untuk menyempurnakan akhlak, dan tentunya perbuatan itu dimulai dari cara pandang. Perbuatan orang baik karena cara pandangnya baik. Salah satu yang dirubah Nabi itu adalah arti kemuliaan, karim. Jadi Bapak Ibu hadirin dan hadirat sekalian, di masa jahiliyah itu ada ukuran kemuliaan itu 3. Yang pertama dari nasab yang baik, dari suku yang terbaik. Nah, salah satu suku terbaik itu di masyarakat Arab adalah suku Quraisy. Nah, Quraisy ini sukunya Nabi. Quraisy ini kalau kita runut di dalam sejarah itu nisbah kepada leluhur Nabi namanya Fihr bin Malik bin Nadar bin Kinanah. Nah, Kinanah ini terus sampai kepada sampai kepada Adnan, kemudian sampai kepada Ismail alaihissalam, sampai kepada Nabi Ibrahim. Jadi di dalam satu riwayat juga akan disebutkan Innallaha astafa Kinanah min waladi Ismail. Allah itu memilih bangsa yang terbaik dari keturunan Ismail, itu namanya Kinanah, suku Kinanah. Nah, kemudian wastofa Quraisyan min Kinanah, dari Kinanah ini turun suku terhormat namanya Quraisy dari keturunan Kinanah. Kemudian wastofa min Quraisy Bani Hashim. Nah, dari Quraisy ini turun Bani Hashim, wastofani min Bani Hashim. Kemudian kata Nabi, Allah memilihku dari Bani Hashim. Jadi Bapak Ibu sekalian, Hashim ini adalah anaknya Abdi Manaf. Anaknya Abdi Manaf, dan Abdi Manaf ini anaknya Qusay bin Kilab. Nah, Qusay ini kan kalau baca Barzanji ada sebutnya Qusay bin Taqasi.
kemana-mana, kemudian kembali ke Mekah, kemudian menjadi raja di situ. Nah, Hashim ini punya anak namanya Syaibah. Kan ada itu kan, Muhammad bin Abdullah bin Abdul Muthalib wasmuhu Syaibatul Hamdi. Kan begitu itu Barzanji. Barzanji itu sebenarnya kisah ini silsilah Nabi untuk membela Nabi dari orang-orang yang meremehkan nasab Nabi, terutama orang-orang Yahudi. Nah, Syaibah ini ibunya yang menikah dengan Hashim, Syaibah bin Hashim kan, itu anaknya kepala suku mamanya. Nah, mamanya ini karena dia anak kepala suku, maka kemuliaannya tinggi. Maka dia punya isma. Isma itu punya hak untuk mencerai suami. Ini masa jahiliyah. Jadi karena dia dari suku tertinggi, dia yang punya hak untuk menceraikan. Kalau kita kan enggak, yang menceraikan kan laki-laki. Perempuan hanya punya hak gugat. Tapi ini di masa jahiliyah. Kemudian seiring waktu Hashim pun meninggal. Hashim meninggal, kemudian mama Syaibah ini kemudian membawa Syaibah ke perkampungannya. Ketemulah di situ dengan pamannya namanya Muttalib kemudian disuruh. Kemudian Syaibah ini dibawa lagi kembali ke Mekah oleh Muttalib. Nah, kebiasaan Muttalib ini suka beli budak, sehingga kalau dia pulang dari mana-mana itu kembali ke Mekah, pasti dia bawa budak baru. Nah, Syaibah ini dibonceng di belakangnya naik unta. Waktu masuk Mekah, jadi buah bibir kan, wah, lihat Muttalib membawa hamba sahaya baru, membawa budak baru. Nah, bahasa budak itu dalam bahasa Arab itu Abdul itu hamba sahaya, budak. Jadi buah bibir lah Syaibah ini dibawa oleh Muttalib. Akhirnya terkenal namanya dengan Abdul Muttalib. Abdul Muttalib inilah kakek Nabi, sebenarnya namanya Syaibah atau Syaibah. Makanya di dalam Barzanji itu kan Abdullah bin Abdul Muttalib wasmuhu Syaibatul Hamdi. Inilah Abdul Muttalib. Nah, dari Abdul Muttalib ini lahirlah 10 anak. 10 anak. Ini nanti untuk menunjukkan bahwa nasab tak ini lagi tak berlaku lagi sebagai standar kemuliaan. Nah, 10 anak, kemudian ada kalau nggak salah 6 perempuan, 10 laki-laki, 6 perempuan. Jadi anak dulu nanti saya akan terangkan dulu. Jadi standar kemuliaan itu juga banyak istri banyak anak. Nanti saya ceritakan. Kalau di masa jahiliyah banyak istri banyak anak. Kalau kita kan banyak istri banyak anak pening. Jadi 10 anak. Jadi kebiasaan orang Arab jahiliyah, suku-suku tertinggi itu dia bernazar, kalau nanti aku punya anak 10 laki-laki, akan kusembelih satu. Jadi punyalah dia anak 10. Anak terakhir itu namanya Abdullah. Itulah bapaknya Nabi Muhammad SAW. Nah, ketika itu lahirlah Abdullah ini. Kemudian biasanya diundi siapa yang akan disembelih. Undian pertama entah nggak tahu lah, entah kayak main kuok atau gimana, atau katanya ditaruh di botol kemudian ditulis nama, diundi. Undian pertama nama Abdullah yang muncul, karena anak bungsu ini kan biasa disayang, nggak terima, diundi lagi sampai berapa kali, akhirnya keluar terus nama Abdullah. Karena dia seorang laki-laki yang terhormat, maka dia harus melaksanakan nazar. Kemudian dibawalah Abdullah itu di depan Ka'bah. Waktu itu kan masih banyak patung-patung berhala. Di situ mau disembelih. Kemudian ada laki-laki Quraisy bilang, Abdul Muttalib, kenapa kau sembelih anakmu? Ya, aku melaksanakan nazarku.
Jangan nanti pekerjaan ini diikuti, perbuatan ini diikuti oleh orang lain, keturunan. Kau pergi saja ke perempuan di Hijaz, perempuan di Hijaz minta petunjuk dari dia. Nah ini macam-macam orang pintar dan sekarang kayak begitu. Kemudian ditanya, ini bagaimana ini? Baik begini, nanti ganti ini dengan 10 unta. Tapi diundi juga dulu. Kalau nanti unta yang keluar, maka sendirilah 10. Tapi kalau nanti Abdullah yang keluar, tambah lagi 10. Begitu terus sampai 10 kali. Baru undian ke-10 keluarlah nama Abdullah. Akhirnya berapa itu? 100 unta. 100 unta. Makanya Nabi Muhammad SAW itu bilang begini, anak ibnu Dabihaini, saya ini anak 2 orang yang akan disembelih. Yang pertama bapaknya Abdullah, ya kan, diganti dengan unta 100 unta. Kemudian Ismail alaihissalam kan mau disembelih kan ya. Nah itulah juga. Nah 10 anak laki-laki ini 6 nggak sampai ketika Nabi diangkat, nggak sampai usia. Ada hadis termasuk Abdullah ayah Nabi Muhammad SAW itu nggak sampai usianya ketika Nabi diangkat jadi Nabi. Ada 4 paman Nabi atau anaknya Abdul Muttalib yang sampai pada Nabi, 2 yang beriman, 2 yang kafir. 2 yang beriman Hamzah, kemudian Abbas. Itulah cikal bakal nanti kalau kita belajar khilafah Abbasiyah. Jadi Abbas ini sampai khilafah Umar masih hidup. Hamzah mati syahid ketika perang Uhud. 2 lagi itu namanya Abu Lahab dan Abu Talib. Asli nama Abu Talib itu Abdul Malik. Asli nama Abu Lahab itu Abdul Uzza, hamba. Nah ini apanya? Jadi 2 yang ini. Nah itu menunjukkan bahwa ketika Nabi diutus, sudah naik diangkat sebagai Nabi, itu nggak ada lagi nasab. Pamannya sendiri pun dianggap kafir, dianggap tidak mulia kalau dia tidak beriman kepada Nabi Muhammad SAW atau apa yang dibawa oleh Nabi Muhammad SAW. Maka berubah standar kemuliaan bukan lagi dari nasab. Makanya kalau kita lihat Zaid bin Harithah anak angkat Nabi ini kan budak ya awalnya. Kemudian Bilal bin Rabah itu mendapatkan kemuliaan di sisi Allah Subhanahu wa taala bukan karena nasab. Maka di dalam Islam standar nasab itu tidak menjadi ukuran, tapi ini bukan ngapainnya apa ya enggak. Saya tunggu ya baik. Baik. Bukan ini. Tapi ukurannya bukan nasab. Tadi kan udah dilihat kan, paman Nabi sendiri itu dianggap kafir karena dia tidak beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, tanda kemuliaan bukan nasab tapi ketakwaan. Inna akramakum indallahi atqakum. Jadi itu standar kemuliaan yang pertama yang dihilangkan Nabi, nasab. Walaupun Nabi itu bangga dengan kequraisyannya, tapi Nabi tidak menjadikan nasab itu sebagai ukuran kemuliaan. Ukuran kemuliaan adalah takwa. Kemudian yang kedua Bapak Ibu rahimahumullah, itu standar kemuliaan dulu di masa jahiliyah yang dirubah Nabi itu banyak istri banyak anak. Jadi ada di masa jahiliyah itu istilahnya nikah baulah. Nikah baulah. Nikah baulah ini laki-laki yang terhormat dari suku yang hebat itu melazimkan dirinya atas seizin anak-anaknya untuk menikahi perempuan lebih dari 5. Standarnya 5. Kalau nggak 5 10, 20, paling banyak 60. Jadi ada laki-laki, ya kan kalau itu standarnya ada laki-laki yang punya 60. Ini kan di luar. Dan kita nggak berani Pak ya. Nggak berani ya. Punya istri 2 kita nggak berani. Kita termasuk di dalam yang digambarkan dalam Al-Quran yang penakut.
Wa in khiftum alla ta'dilu fawahidah. Kalau takut 2, 3 atau 4 maka 1. Nah, ini satu-satunya agama kalau kita lihat itu dalam sejarah di masa Nabi. Satu-satunya agama dan peradaban yang menyuruh umatnya kalau takut berlaku adil satu. Kalau yang lain itu luar biasa. Romawi, Yunani, Persia itu istri-istrinya luar biasa. Apalagi di masa Arab Jahiliyah ada 60. Dan nanti kalau apanya ini mamanya ini bisa diwariskan ke anaknya. Untuk apa ini nikah banyak-banyak? Supaya punya anak banyak. Punya anak banyak pun anaknya juga dipilih kelaminnya yang laki-laki. Kalau anak perempuan itu dikubur hidup-hidup. Karena apa? Pertimbangannya begini. Kalau anak perempuan itu, kata Ar-Razi, itu nanti jadi beban keluarga. Karena lemah, dia enggak lemah. Kerja tak, diajak perang tak bisa. Akhirnya standar kemuliaan itu banyak istri, banyak anak, anaknya pun laki-laki. Itu dia. Kemudian Nabi kan dirubah. Perempuan diangkat derajat. Bahkan kalau kita menghormati orang tua, ibu itu punya kaul kan? Siapa yang harus dihormati? Ibumu. Siapa lagi? Ibumu. Siapa lagi? Ibumu. Baru ayah. Artinya 75% untuk ibu, yang sekian persen, 25% lagi hanya untuk ayah. Nah, ini luar biasa diangkat derajat. Dan enggak dilihat dari nasabnya. Istri Bilal itu kan Fatimah pernah nanya, siapa perempuan yang akan masuk surga dan yang akan dimuliakan setelah kami anak Nabi dan istri Nabi itu siapa dia bilang? Istri Bilal. Masya Allah kan ceritanya itu kan. Kemudian Fatimah cari tahu gimana amal yang dilakukan oleh istri Bilal. Ternyata kalau Bilal bilang itu dia udah siap-siap. Apa kalau bahasa kita makanannya kan pulang kerja. Namanya kerja kasar ini bulan. Nah kemudian kamarnya sudah dirapikan, tempat tidur dirapikan. Itu apa ini? Nanti kalau dia datang bisa langsung makan, cuci tangan, ada tempat cuci tangan. Nanti kemudian kalau dia lagi berhasrat padaku, udah siap tempat tidurnya dan lain sebagainya. Terus ada satu campur katanya. Itu apa ini campur? Ini nanti kalau Bilal seandainya tidak puas dengan pelayanan, ini campur saya kasih ke dia untuk mencampur. Jadi dan nggak ada kan dulu itu kan nggak didikte dengan segala macam. Ini kan masalah kita sekarang ini dengan medsos dan lain sebagainya. Itu perempuan ada istilah me time, ada istilah baby blues. Padahal itu kan malas itu karena makanya kalau dulu itu kan tidak didikte oleh ekonomi. Bilal ini kan orang susah, tapi istrinya mampu juga berbuat taat. Ini nggak ada itu. Ya memang itu sebagai pendukung, tapi tidak menjadi tolak ukur di dalam Islam. Bapak Ibu hadirin dan hadirat rahimahumullah. Itu kemudian dirubah. Kemudian standar yang ketiga yang dijadikan ukuran kemuliaan oleh masyarakat jahiliyah pada waktu itu adalah kekayaan. Ada dulu namanya pasar ukas. Pasar ukas ini tempat adu kekayaan dan syair. Jadi kalau jadi penyair waktu itu mendapatkan kemuliaan, kemudian kaya ini macam apa namanya? Di medsos. Kalau sekarang itu di medsos ditaruh kekayaan itu sekian. Cek saldo gitulah. Nah dulu itu kayak gitu ada di pasar. Tapi yang mau menjadi sorotan kita itu syair. Ini syair itu penyair itu sangat dipuja dulu oleh masyarakat Arab jahiliyah. Nah bahkan untuk menjatuhkan orang itu pakai syair juga. Bapak Ibu kenal dengan Hasan bin Thabit? Tahu? Hasan bin Thabit ini penyair masa jahiliyah.
yang yang dibayar oleh orang-orang kafir Quraisy waktu itu untuk membunuh karakter Nabi lewat syair. Maka ketika itu, oh kalau gitu aku perlu lihat orangnya supaya aku bisa membuat hoak tentang Nabi. Akhirnya dia datang, tapi ketika ketemu Nabi itu terperangah. Nabi ini kan gantengnya luar biasa, lebih ganteng daripada Nabi Yusuf. Tapi Nabi diberikan haibah, kemuliaan. Kalau gantengnya Nabi Yusuf kan membuat orang terpesona, perempuan khususnya. Tapi kalau Nabi Muhammad 2 kali lipat gantengnya, tapi karena haibah yang diberikan ke karisma, sehingga orang perempuan kalau lihatnya itu merunduk, segan. Nah, ketika melihat itu, Hasan bin Sabit itu tidak jadi, terperangah. Akhirnya keluarlah satu syair yang terkenal kan? Apa? Syairnya apa? Wa ahsanu minka lam tara qatta aini. Kebagusanmu itu tidak pernah dilihat oleh mata. Wa ajmalu minka lam talidin nisa. Dan keelokan tubuhmu, kebagusan tubuhmu ini tidak pernah dilahirkan oleh wanita manapun di dunia. Ulikta mubarra'an min kulli aib. Engkau tercipta terlepas dari segala aib. Ka'annaka qad khuliqta kama tasya. Seakan-akan engkau diciptakan sesuai keinginan. Ya Allah, aku ingin kayak gini tubuh. Itu saking gantengnya dan karismanya Nabi besar Muhammad SAW. Gara-gara itu Hasan bin Thabit tidak jadi membuat hoax terkait Nabi, membunuh karakter Nabi, tapi masuk Islam. Kemudian membuat syair-syair untuk Nabi. Makanya Hasan bin Thabit ini terkenal dengan syairun Nabi, penyairnya Nabi. Penyairnya Nabi untuk itu salah satu syair. Masya Allah. Nah, kemudian kan Nabi Isa Muhammad SAW itu merubah, bukan lagi kekayaan, bukan syair dan lain sebagainya, tapi ketakwaan. Nah, 3 itu dirubah oleh Nabi dengan kata-kata sebagaimana disebutkan dalam Al-Quran, inna akramakum indallahi atqakum. Mau kau keturunan apapun, mau kau punya kekayaan sebesar apapun, atau tidak kaya sama sekali, mau kau penyair, mau kamu sebagai orang yang tidak punya harta sama sekali, standar kemuliaan di dalam Islam adalah ketakwaan. Inna akramakum indallahi atqakum. Orang tua kami, Bapak Ibu hadirin dan hadirat rahimakumullah. Yang kedua yang ingin kami sampaikan ini terkait cinta kepada Nabi. Cinta yang ada pilihannya dan wajib itu hanya cinta kepada Nabi. Kalau cinta kepada yang lain itu bisa dipupus. Memang cinta ini anugerah, fitrah. Makanya kalau saya ngajar sama mahasiswa, saya santriwati, berdoa sama Allah supaya jangan dikasih cinta sekarang kadang-kadang masalah. Cinta ini kan satu perasaan yang nggak bisa kita tiba-tiba kok suka sama orang, kok ini sama. Makanya luar biasa, ini musibah yang luar biasa kalau kita dikasih cinta pada orang dan kita lakukan tidak pada waktunya. Kan susah. Kan itu bisa membuat sakit pada jiwa Bapak Ibu ya. Jadi ini karena saya bidangnya akidah dan filsafat, saya cerita sedikit tentang Ibnu Sina, mengobati rasa cinta. Jadi Ibnu Sina ini dokter terkenal. Jadi kalau dia pulang kampung itu di masjid berpraktek gratis. Cara Ibnu Sina untuk mengobati orang, pertama diperiksa nadi. Nggak dapat untuk meriksa mendiagnosa penyakit, diperiksa nadi. Nggak dapat diperiksa jantung, detak jantung. Nggak dapat diperiksa darah. Begitu banyak orang yang berobat kepada Ibnu Sina, kemudian setelah didiagnosa melalui 3 hal tadi, dikasihlah resep. Nah, tiba-tiba ada seorang bapak-bapak itu lusuh di situ. Kenapa nggak masuk? Kenapa nggak berobat? Yang sakit bukan saya, tapi anak saya yang di rumah. Ibnu Sina pun datang ke rumah, ditengoknya anak, lupakan terus, terkapar, nggak sadarkan gitu.
Akhirnya dicek sama Ibnu Sina lagi, bagusnya kawannya. Dicek lagi, bagus juga. Diambil darahnya, bagus juga. Pak bapak ini, anak bapak ini nggak ada sakit medisnya. Akhirnya untuk dapatkan penyakitnya Ibnu Sina terus sholat 2 rakaat, kemudian dapat ilham gitu ya. Dapat ilham kemudian datang ke Pak, coba tulis dulu kecamatan di kota Baghdad. Ditulis kecamatan semua, terus coba bisikkan ke anak. Dibisikkan, pas satu kecamatan bergetar ya. Kemudian coba di kecamatan ditulis nama desa, ditulis lagi, dibacakan, dibisikkan di kupingnya. Kemudian satu desa bergetar lagi. Kemudian coba di dusun yang ada di desa itu ditulis data, kemudian dibacakan terus. Makin bergerak ya. Kemudian di dusun itu RT RW-nya makin bergerak ya. Di RT kemudian dapatlah satu rumah keluarga, data ini, data kakak di situ. Kemudian dibacakan kakaknya, tiba di satu kakak makin berat ya. Kemudian bacakan anggota-anggota keluarga di kakak, dibacakan. Tiba pada satu perempuan itu terbangun dia, terbangun. Nah sini pak, ini nggak ada penyakitnya, penyakit medis. Bapak kawinkan anak ini. Itu gara-gara cinta ya. Kan, makanya ini kembali lagi. Tidak ada cinta yang paling tinggi kecuali cinta kepada Nabi Muhammad SAW. Suatu ketika Umar bin Khattab radhiyallahu anhu dipegang Nabi. Kemudian Umar bilang, wahai Nabi, aku mencintai dirimu melebihi apapun setelah aku mencintai diriku. Enggak Umar, tak boleh gitu mencintai saya. Kata Umar, kata Nabi, la yu'minu ahadukum hatta akuna ahabba ilaihi min nafsihi. Tidak dikatakan engkau beriman sampai kamu mencintaiku melebihi dirimu. Disebutkan dalam satu hadis lagi, min walidihi wa waladihi wan nasi ajmain. Dari orang tuanya, dari anak-anaknya, dan dari semua orang. Maka cinta kepada Nabi itu tidak bisa ditawar-tawar, harus lebih tinggi dari cinta apapun. Ini yang harus kita latih Bapak Ibu sekalian. Nah, cara mencintai Nabi itu dengan cara mengenalnya. Jadi kita sudah kenal, sudah banyak diceritakan di dalam pengajian-pengajian tentang mengenal, kemudian mengikuti sunnah, kemudian membela. Jadi kita ini mencintai seseorang itu kan harus ada girrah. Girrah itu rasa cemburu karena Allah. Ini kan, maka kalau Nabi kita dilecehkan, maka kita wajib bela. Kalau Nabi dilecehkan, kita wajib bela. Sama halnya kan, kalau kita suami istri, kita mencintai istri kita, kan kita tidak hanya memberikan nafkah, tapi juga membela ketika ada yang mencolek, ketika ada yang mengganggu. Nabi Muhammad SAW itu juga sangat mencintai sahabat. Bahkan ketika sahabat itu datang ke Mekah kemudian melakukan tawaf, umrah kalau nggak salah, umrah, mereka kan lemah karena perjalanan yang begitu panas. Tawaf, kemudian diejek sama orang kafir Quraisy, kelompok yang lemah, sahabat. Terus Nabi bilang, ayo kita lari-lari kecil. Itulah yang disebut dengan romal. Kan ada 3 kali kalau tawaf itu, 3 kali di awal. Nah itu untuk menunjukkan bahwa kita ini kuat. Itu cinta Nabi kepada umat. Kepada kita pun umat yang tidak dilihatnya, tidak melihat Nabi. Kita ini kan umat yang tidak melihat Nabi, tapi kita beriman kepada Nabi. Ini yang disebut oleh Nabi akhi, ikhwani, saudara-saudara. Kalau mereka kan sahabat, sahabat-sahabat Nabi. Nah, Bapak Ibu sekalian, terkait cinta ini yang jadi masalah sama kita sekarang. Banyak orang yang menghalalkan segala cara, yang menghalalkan yang diharamkan oleh Allah gara-gara cinta. Ini saya dapat data, ada sekitar 1645 pasangan lidang, dan dalilnya karena cinta. Dan ini masya Allah, naudzubillah, difasilitasi oleh orang-orang kayak saya. Saya ini dosen di perguruan. Nah itu di Jakarta yang memfasilitasi itu dosen-dosen di perguruan tinggi Islam.
1645 nikah beda agama. Yang berbahaya lagi, atas nama cinta ada sekitar 3% orang Indonesia yang tergolong LGBT, nikah sesama jenis. 3% dari 250 juta itu 7,5 juta. Lalu kemudian 50.000 anak nikah dini. Kenapa nikah dini? Karena mayoritas hamil di luar nikah. Ini luar biasa. Saya nggak promosi ya. Saya ini di di Yayasan Istain Center. Kami bergerak juga untuk mengkritik pikiran-pikiran kayak gitu. Karena orang kalau terjerumus maksiat karena memang dia bermaksiat dengan orang yang bermaksiat, tapi pikirannya meyakini bahwa maksiat itu adalah satu kebenaran, itu jauh lebih berbahaya. Nah, orang yang nikah beda agama ini meyakini nikah beda agama itu sesuatu yang dibolehkan di dalam Islam. Bahkan orang-orang kayak kami yang di sana itu mencari dalil-dalilnya dari Quran, dari hadis. Bahasa sekarang itu diperkosa ayat-ayat itu untuk mendukung hawa nafsu. Bahkan nikah sejenis ada profesor doktor yang. Makanya Bapak Ibu, di kampus pun sekarang, saya bukan nakut, di kampus pun sekarang itu nggak menjamin anak kita, karena pikiran-pikiran itu sudah masuk ke perguruan-perguruan tinggi. Jadi nggak jamin. Maka penting di sini kan pendidikan keluarga. Pendidikan keluarga penting untuk menjaga anak. Kalau mau ikut pengajian Istain nggak apa-apa. Ada di Gatot Subroto dan kami sebenarnya punya program 1 tahun tahfidz untuk taman SMA, atau taman pesantren. Di sana 1 tahun tahfidz diajari kayak gitu. Diajari ini bahaya, ini enggak. Diajari mana yang harus dikritik, mana yang enggak. Pemikiran. Karena liberal ini luar biasa sekarang. Sudah masuk ke ini, ke kebijakan. Kan kita baru-baru ini juga ada ya dari kesehatan kita membolehkan alat kontrasepsi dan lain sebagainya. Ini nggak bisa apa. Memang tantangan kita makin ke depan ini luar biasa. Dan anak-anak kita lagi bagaimana nggak tahu. Dan saya juga pernah buat ini, buat semacam penelitian kecil-kecilan sama mahasiswa di beberapa perguruan tinggi. Itu saya tanya, kita tidak boleh meyakini agama kita yang paling benar dan yang lain salah. Kita tidak boleh meyakini agama kita yang paling benar dan yang lain salah, karena itu bertentangan dengan toleransi dan kita sebagai warga negara Indonesia yang berdemokrasi. Pak, dari 10 anak 7 itu jawab, Bu, itu benar. 7 dari 10 anak itu menganggap itu benar. Kita nggak boleh meyakini agama kita paling hak. Artinya bagi mereka semua agama sama. Inilah yang dipakai oleh orang nikah beda agama. Dianggapnya semua agama sama, maka boleh nikah beda agama. Akhirnya sekarang pun kalau di Kementerian Agama, saya kan sering juga ke Kementerian Agama di pusat, doa bersama, salam lintas agama. Banyak ini makhluk-makhluknya yang namanya moderasi beragama, entah apa. Itu semua untuk kita untuk tidak menguatkan lagi akidah kita. Dan saya sudah cek beberapa kurikulum di perguruan tinggi, itu pelajaran ilmu akidahnya ternyata tidak lagi menguatkan akidah anak, tapi untuk mengarahkan mereka supaya toleran terhadap. Saya cek nggak bisa, nggak, luar biasa. Nah,
Bapak Ibu hadirin dan hadirat rahimahullah. Cukup apa dengan Pak? Lanjut. Itu lah. Saya menang dulu enggak? Nah itu tantangan. Maka cinta kepada Nabi itu mengetahui tentang Nabi, kemudian meneladani Nabi. Ini untuk meneladani Nabi bagaimana? Inilah yang tugas kita bersama. Dan makanya kalau kami di Yayasan Istagi nggak setuju kalau ada Menteri Pemberdayaan Perempuan. Ini makin sulit, kehidupan makin sulit. Ternyata semakin banyak perempuan yang ini bukan mengapain karir, semakin banyak perempuan yang berkarir. Ternyata generasi kita makin rusak. Kalau dibandingkan tahun 90-an dengan tahun sekarang, itu generasi mana lebih baik? 90 kan? 90, 2000 awal masih ini. Sekarang dengan adanya medsos, gadget dan lain sebagainya, tantangan lebih. Nah yang dibuat itu Menteri Pemberdayaan Perempuan. Ngapain? Semakin diberdayakan perempuan, keluarga semakin makanya kami tuh sering mengajukan untuk melakukan apalah di kementerian itu kan, Menteri Pemberdayaan Keluarga. Karena ini kan, dan di dalam Islam yang diperintahkan kan ku anfusakum wa ahlikum nar, anfus kita kemudian keluarga. Nah keluarga, individu-individu yang baik di dalam keluarga akan menghasilkan keluarga yang baik. Keluarga yang baik itu akan menghasilkan masyarakat yang baik. Masyarakat yang baik akan menghasilkan negara yang baik. Bapak Ibu hadirin dan hadirat rahimahumullah, ini tantangan kita bersama untuk mengurus generasi yang semakin sulit kita. Saya aja yang katanya dipanggil Ustadz ini kewalahan, tantangan sekarang. Keluarga semuanya akan lihat bagaimana medsos, lihat bagaimana pendidikan dan lain sebagainya. Kenapa ya pendidikan sekarang itu anak SD, anak TK pelajarannya itu sampai ke SD? Sulit Pak ya, sulit pelajarannya. SD juga begitu. Nah kita dulu kan kelas 2 baru bisa nulis, kelas 3 baru bisa nulis, aman-aman. Ini luar biasa, tuntutannya luar biasa di dalam pendidikan kita. Maka yang diajarkan pertama bagaimana meneladani Rasulullah SAW. Sama-sama kita hadirkan Rasulullah SAW ke dalam rumah kita, sehingga kita tidak lagi meneladani yang lain, generasi kita tidak lagi meneladani yang lain, hanya Rasulullah, kemudian para sahabat. Nah, meneladani Nabi Muhammad SAW. Kenapa kita disuruh oleh Nabi untuk mencintai beliau Rasulullah SAW? Karena memang hutang kita itu besar kepada Nabi. Dan memang Nabi ini kan, kalau kita mau tahu Nabi kan mungkin ini ya, kalau dari sirah itu kan dari testimoni ya, testimoni orang-orang yang pernah hidup bersama Nabi. Ini saya kira nggak perlu lama-lama, nanti 10 menit lagi. Ada beberapa kisah dari sahabat. Yang pertama itu dari Zaid bin Harisah. Ini Zaid ini kan korban perang. Bapaknya Harisah. Jadi kemudian ya, diangkat Nabi menjadi anaknya. Julukan Zaid bin Harisah ini Hibbun Nabi, buah hati Nabi. Sampai saking sayangnya Nabi kepada Zaid, maka kemudian pernah dinisbahkan Zaid bin Muhammad. Itulah yang kemudian ditegur dalam Al-Quran. Satu-satunya sahabat Nabi yang namanya ada di Al-Quran, Zaid. Lalu kemudian bapaknya ini mencari kemana-mana anaknya. Memang waktu itu suku Harisah, bapaknya kan Harisah. Harisah ini kepala suku.
perang, kalah, kemudian anaknya nggak tahu entah kemana, dicari. Kemudian dapatlah informasi bahwa anaknya itu bersama Nabi besar Muhammad SAW itu. Kemudian didatangi, lalu ditanya kepada Zaid, lalu datang ditanya kepada Nabi, Zaid ini benar anakmu? Saya mau mencari Zaid. Kemudian Nabi bilang ini Zaid. Kemudian Zaid ini anaknya. Begini, boleh kamu ambil, kasih aja dia pilihan. Kalau dalam tradisi Arab Jahiliyah itu kan ditebus sama Nabi enggak. Kalau dia mau ikut kalian silakan. Kalau makanya ditanya anak. Kemudian ditanyalah Zaid ini sama Harisa, sama ayahnya, sama pamannya juga ikut waktu itu. Zaid mau ikut siapa? Dia mau ikut Muhammad. Jadi bayangkan, dia bisa memberikan kasih sayang melebihi kasih sayang orang tua. Nah, ini salah satu akhlak Nabi. Kemudian banyak lagi cerita-cerita lain yang itu menunjukkan Nabi betul-betul membela para sahabat. Ketika perang Khandaq, Nabi itu adalah orang yang paling di luar lapar. Baru yang lain maksudnya. Jadi Nabi itu ketika ada makanan itu dibagikan dulu kepada para sahabat, baru Nabi yang makan. Enggak ada cerita. Kalau kita kan enggak, pemimpin-pemimpin kita, maaf calon-calon kita di legislatif dan lain sebagainya datang untuk memberikan janji, kemudian setelah dulu lupa. Kalau kata Kiai Haji Hasyim Muzadi, bedanya pilkada sama pilkabe. Ya. Kalau pilkabe lupa jadi, jadi lupa. Lupa jadi ya. Kalau pilkada jadi lupa. Itulah dia. Banyak, dan di dalam Al-Quran itu kan disebutkan Nabi itu kalau umatnya lagi susah, dia juga merasa susah. Bahkan An-Nabiyyu aula bil mu'minin. Bahkan Nabi itu kalau ada urusan orang mukmin, ketika orang mukmin mati, ada hutang-hutangnya, itu disuruh Nabi untuk datang kepadanya, untuk Nabi yang akan melunasi. Bapak Ibu, orang-orang tua kami hadirin dan hadirat rahimahullah, kiranya itu saja ya Bapak Ibu. Banyak cakap tumpah ya. Ya, itu saja intinya di dalam Maulid ini. Maulid Nabi ini tak adanya sebenarnya perkara. Memang tak pernah dilakukan sahabat. Perayaannya tak pernah dilakukan sahabat, tak pernah dilakukan tabi'in dan tabi'in juga. Tapi para ulama belakangan, Ibnu Hajar al-Asqalani, As-Suyuti, banyak ulama-ulama kita yang menganjurkan untuk perayaan Maulid. Perayaan Maulid apa yang dilakukan? Membaca sirah Nabi, mendengarkan sirah Nabi, membaca Al-Quran, it'am ta'am, memberi makan orang-orang miskin, memperbanyak doa, karena kelahiran Nabi adalah rahmat bagi kita, rahmat bagi seluruh alam. Maka disebutkan di dalam Al-Quran kan, qul bi fadlillahi wa bi rahmatihi fa bidzalika falyafrahu wa khairum mimma yajma'un. Maka katakanlah dengan fadl dan rahmatnya Allah, maka bergembiralah. Ini sebagai ungkapan kita bergembira di dalam kelahiran Nabi, bergembira dalam kelahiran Nabi. Bahkan Abu Lahab sendiri katanya di dalam riwayat itu diringankan siksanya karena saking senangnya punya keponakan namanya Nabi Muhammad SAW. Tapi waktu lahir, waktu jadi Nabi nggak mau dia, karena memang kalau dia beriman kepada Nabi itu status sosialnya jatuh, nggak lagi jadi pemimpin. Itu yang ditakutkan sama orang-orang kafir Quraisy yang waktu itu dianggap sebagai petingginya. Mudah-mudahan kita ada satu hadis yang diajarkan ada satu doa yang diajarkan oleh Rasulullah, yang itu diajarkan kepada Mu'adz bin Jabal. Nah, hadis ini untuk menjaga kita agar senantiasa istiqomah di dalam kebaikan. Satu ketika Mu'adz itu dipanggil oleh Nabi, yang akhirnya itu, wahai Mu'adz, sesungguhnya aku sangat mencintai. Fala tada'anna ba'da kulli duhuri shalah an taqula Allahumma inni ala dzikrika wa syukrika wa husni ibadatik. Dan jangan lupa
tiap-tiap ketika di akhir sholat sebelum salam dari dalam hati karena pengucapan sholat, Allahumma a'inni, ya Allah tolong kami, tolong aku, ala itu untuk senantiasa berpikir kepada wa syukrika, dan senantiasa bersyukur, wa husna ibadah, dan senantiasa beribadah dengan ibadah yang terbaik kepada. Mudah-mudahan dengan pertolongan Allah kita dapat mendidik diri kita sendiri, membawa diri kita sendiri untuk dapat mencapai insan yang takwa, dan darinya kita tularkan untuk mendidik istri dan anak-anak kita sehingga dijauhi dari segala macam maksiat dan pikiran-pikiran yang menyimpang. Saja yang dapat kami sampaikan. Itu tadi doanya. Haris. Ya, Haris Tahir. Itu setelah kan gini. Haris Tahir. Sama kita berdoa kepada Allah. Inilah hadirin yang salih Al-Fatihah. Alhamdulillah. Ya. Alhamdulillah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah.